Aku dipaksa menikahi kuli bangunan demi melunasi utang ayah. Aku lihat semua direktur menunduk kepadanya. Halo sahabat, selamat datang di channel Janji Kesetiaan. Sebelum mendengarkan ceritanya, bantu klik tombol subscribe dan tuliskan di kolom komentar kalian menonton dari kota atau daerah mana. Semoga kalian dan keluarga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, rezeki yang lancar, hati yang tenang. Selamat menyaksikan, semoga cerita ini menghibur dan menginspirasi. Terima kasih. Namaku Nadira. Sejak kecil, aku tumbuh dalam keluarga yang cukup berada. Ayahku, Pak Harun, memiliki usaha penyedia bahan bangunan yang sudah dirintisnya bertahun-tahun. Gudang kami selalu ramai oleh truk keluar masuk. Telepon ayah hampir tak pernah berhenti berdering, dan aku terbiasa melihatnya pulang larut dengan wajah lelah tetapi penuh semangat. Aku tidak pernah membayangkan semua itu bisa berubah begitu cepat. Masalah bermula ketika ayah mempercayakan sebagian besar modalnya kepada seorang rekan bisnis untuk memasok kebutuhan beberapa proyek besar. Proyek itu gagal, pembayaran macet, sementara pinjaman bank terus berjalan. Dalam hitungan bulan, usaha ayah yang dulu kokoh mulai runtuh. Aku baru mengetahui keadaan sebenarnya ketika suatu malam mendengar suara ibu menangis dari ruang tengah. Kita sudah tidak punya apa-apa lagi. Yah, gudang sudah jadi jaminan. Rumah ini juga hampir disita. Aku berdiri diam di balik pintu. Ayah duduk membungkuk dengan kedua tangan menutupi wajah. Jumlah utang kami mencapai miliaran rupiah. Saat itu aku merasa seluruh masa depanku ikut tenggelam bersama bisnis ayah. Padahal beberapa bulan lagi aku seharusnya menikah dengan Dimas, lelaki yang sudah 3 tahun bersamaku. Aku berharap Dimas akan menjadi tempatku bersandar. Namun ketika mengetahui keluargaku bangkrut, sikapnya berubah. Teleponku mulai jarang diangkat. Pesanku hanya dibaca. Pertemuan yang biasanya dia nantikan mendadak selalu dibatalkan. Hingga suatu sore dia datang ke rumah. Wajahnya dingin. Aku rasa pernikahan kita sebaiknya dibatalkan. Aku seperti tidak memahami kalimatnya. Karena keluargaku bangkrut. Dimas menghela napas panjang. Nadira, pernikahan bukan cuma soal cinta. Aku juga harus memikirkan masa depan. Kalimat itu terasa lebih menyakitkan daripada kehilangan seluruh harta keluarga. Aku hanya bisa menatapnya pergi membawa semua rencana yang pernah kami susun bersama. Namun ternyata cobaan yang lebih besar belum datang. 2 minggu kemudian, ayah memanggilku ke ruang tamu. Di sana sudah duduk seorang lelaki yang pernah beberapa kali kulihat di proyek pembangunan dekat rumah. Namanya Arga Pratama. Penampilannya sederhana. Kemejanya kusam, celananya seperti pakaian kerja proyek, dan kedua tangannya terlihat kasar. Aku bahkan pernah melihatnya membantu pekerja mengangkat material bangunan. Ayah mempersilahkanku duduk. Wajahnya terlihat jauh lebih tua dibanding beberapa bulan sebelumnya. Nadira, Arga bersedia membantu melunasi utang kita. Aku menatap lelaki itu. Kenapa? Ayah menelan ludah. Ada satu hal yang ingin ayah sampaikan. Entah mengapa dadaku mulai tidak nyaman. Arga ingin menikahimu. Aku langsung berdiri. Apa? Nadira, dengarkan dulu. Jadi ayah menjual aku untuk membayar utang. Wajah ayah seketika berubah. Bukan begitu. Lalu apa bedanya? Aku menoleh kepada Arga. Berapa harga yang harus dibayar sampai aku harus menjadi istrimu? Arga tidak membalas kemarahanku. Dia justru berdiri perlahan. Saya tidak pernah membeli siapapun. Kalau begitu batalkan. Ruangan menjadi sunyi. Arga menatapku beberapa detik sebelum berkata, kalau kamu benar-benar tidak mau, aku tidak akan memaksamu. Aku mengira semuanya selesai. Namun malam itu aku melihat ayah duduk sendirian di teras. Bahunya gemetar. Untuk pertama kalinya aku melihat lelaki yang selalu kukenal kuat itu menangis. Ayah sudah gagal menjaga kalian, katanya lirih ketika menyadari keberadaanku. Dadaku terasa sesak. Aku masuk ke kamar dan menangis sampai hampir pagi. Aku membenci keadaan ini.
Membenci utang itu. Membenci Dimas yang pergi ketika keluargaku jatuh. Bahkan aku membenci Arga meskipun sebenarnya dia belum melakukan apapun kepadaku. 3 hari kemudian aku menemui ayah. Aku akan menikah dengannya. Ayah langsung menatapku. Nadira, ayah tidak ingin. Aku sudah memutuskan. Aku mengucapkannya dengan suara datar, meskipun hatiku terasa hancur. Bagiku saat itu, pernikahan itu bukan awal kehidupan baru. Itu adalah harga yang harus kubayar agar keluargaku tidak kehilangan segalanya. Aku belum tahu bahwa lelaki yang kukira hanya seorang kuli bangunan itu menyimpan identitas yang sama sekali berbeda. Dan yang lebih mengejutkan, ternyata sejak awal, Arga tidak pernah meminta diriku sebagai syarat pelunasan utang ayah. Pernikahanku dengan Arga berlangsung jauh dari bayangan yang pernah kususun bersama Dimas. Tidak ada gedung mewah, tidak ada pesta besar, tidak ada deretan tamu dengan pakaian mahal. Hanya akad sederhana yang dihadiri keluarga terdekat, beberapa kerabat ayah, dan beberapa orang dari pihak Arga yang sama sekali tidak kukenal. Aku menjalani semuanya seperti seseorang yang sedang menyelesaikan kewajiban. Saat penghulu meminta kami menandatangani dokumen pernikahan, tanganku bahkan sempat gemetar. Arga melihatnya. Namun seperti biasa, dia tidak berkata apa-apa. Setelah menikah, aku ikut tinggal di rumahnya. Rumah itu tidak besar, tetapi bersih dan nyaman. Tidak ada barang-barang mewah yang mencolok. Tidak ada pelayan. Tidak ada kendaraan mahal di garasi. Semuanya terlihat sangat biasa. Malam pertama, Arga justru menunjukkan kamar yang akan kutempati. Kamu bisa tidur di sini. Aku menatapnya bingung. Lalu kamu? Aku di kamar sebelah. Bukankah kita sudah menikah? Arga tersenyum tipis. Menikah bukan berarti aku berhak memaksamu merasa nyaman dalam satu malam. Aku tidak menjawab. Entah kenapa kalimat itu membuat pertahananku sedikit goyah. Sejak hari pertama, kehidupan kami berjalan seperti 2 orang asing yang kebetulan tinggal dalam satu rumah. Setiap pagi sekitar pukul 6, Arga sudah bangun. Dia memakai pakaian kerja sederhana, sepatu proyek, lalu membawa helm keselamatan yang biasanya diletakkan dekat pintu. Awalnya aku tidak pernah bertanya. Namun hampir setiap sore dia pulang dengan keadaan sama. Bajunya berdebu, sepatunya kotor. Kadang ada bekas semen di lengannya. Suatu hari aku melihat telapak tangannya lecet. Kenapa tanganmu? Tidak apa-apa. Kenapa? Tadi bantu mengangkat papan. Aku menatapnya lama. Kamu memang harus melakukan semua pekerjaan itu. Arga hanya tersenyum. Kalau semua orang merasa terlalu penting untuk mengangkat sesuatu, proyeknya tidak akan pernah selesai. Aku tidak mengerti maksudnya. Bagiku, itu hanya jawaban seorang pekerja bangunan yang mencoba terdengar bijaksana. Namun ada satu hal yang terus membuatku heran. Keuangan Arga sama sekali tidak terlihat seperti seorang kuli bangunan. Utang ayah mulai dibayar satu persatu. Tagihan yang menumpuk terselesaikan. Ketika ibu mendadak harus dirawat di rumah sakit, Arga membayar seluruh biaya pengobatan tanpa pernah menyinggung jumlahnya. Aku akhirnya tidak tahan. Suatu malam, saat dia sedang membaca beberapa lembar dokumen di meja makan, aku duduk di depannya. Arga. Berapa sebenarnya gajimu? Dia berhenti membaca. Kenapa tiba-tiba bertanya? Karena aneh. Apa yang aneh? Kamu bilang bekerja di proyek, tapi kamu bisa membayar utang ayah, biaya rumah sakit ibu, kebutuhan rumah ini, semuanya tanpa terlihat kesulitan. Arga tersenyum kecil. Aku sudah cukup lama bekerja. Itu bukan jawaban. Memangnya harus berapa gaji seorang pekerja proyek? Aku mendecakkan lidah. Sudahlah. Aku berdiri meninggalkannya. Namun sejak malam itu, rasa curigaku justru semakin besar. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil. Ponsel Arga hampir tidak pernah sepi. Orang yang meneleponnya tidak pernah berbicara seperti sedang berbicara dengan sesama pekerja. Baik, Pak. Kami tunggu keputusan Bapak.
Rapat besok pagi menyesuaikan jadwal Bapak. Suatu malam aku mendengar sangat jelas seseorang berkata, "Pak Arga, seluruh laporan direksi sudah kami kirim." Aku yang sedang mengambil minum langsung berhenti. "Direksi?" Aku menunggu sampai telepon berakhir. "Siapa tadi?" "Orang kantor." "Kenapa dia bilang laporan direksi?" Arga menatapku sebentar. "Urusan proyek." Lagi-lagi jawaban pendek. Aku mulai berpikir mungkin dia sebenarnya mandor atau kepala lapangan. Tapi kalau memang begitu, kenapa tidak pernah mengatakannya? Meski dipenuhi tanda tanya, perlahan ada sesuatu dalam diriku yang berubah. Aku mulai melihat Arga bukan hanya sebagai lelaki yang dipilih ayah untuk menyelamatkan keluarga kami. Dia tidak pernah mengungkit utang. Tidak pernah memperlakukan keluargaku seperti orang yang berutang budi. Ketika ayah datang suatu sore untuk meminta maaf, Arga justru berkata, "Pak Harun tidak perlu terus merasa bersalah. Yang penting sekarang Bapak sehat dan bisa mulai lagi." Ayah menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Aku yang mendengar dari dapur hanya terdiam. Keesokan paginya, tanpa sadar aku menyiapkan sarapan untuk Arga. Saat dia melihat telur dan kopi di meja, dia berhenti. "Ini untukku." Aku langsung pura-pura sibuk. "Kalau tidak mau, ya tidak usah dimakan." Arga tersenyum lebar. "Siapa bilang tidak mau?" Sejak itu, sedikit demi sedikit kebiasaan kecil mulai tumbuh. Aku menunggu dia pulang. Aku bertanya apakah dia sudah makan. Bahkan ketika suatu malam luka di tangannya kembali terbuka, aku mengambil kotak obat dan membersihkannya. "Kenapa kamu selalu turun langsung?" tanyaku sambil membalut telapak tangannya. "Karena aku tidak ingin lupa rasanya bekerja dari bawah." Aku mengangkat kepala. "Memangnya kamu pernah berada di atas?" Arga menatapku beberapa detik, lalu tersenyum misterius. "Suatu hari nanti kamu akan tahu." Aku mengira dia hanya bercanda. Aku belum menyadari bahwa setiap debu semen yang menempel di bajunya justru sedang menyembunyikan satu rahasia besar tentang siapa sebenarnya lelaki yang kini menjadi suamiku. Beberapa hari setelah itu, tanpa banyak berpikir, aku memutuskan datang ke proyek tempat Arga bekerja. Pagi itu dia berangkat lebih awal dari biasanya dan meninggalkan bekal makan siangnya di meja. Aku sempat ingin membiarkannya saja, tetapi entah kenapa aku justru memasukkannya ke dalam tas lalu memesan kendaraan menuju lokasi proyek. Mungkin aku hanya ingin memastikan dia makan. Atau mungkin tanpa kusadari, aku sudah mulai peduli. Sesampainya di sana, suara mesin dan dentingan besi terdengar dari segala arah. Para pekerja berjalan hilir mudik memakai helm keselamatan. Di kejauhan, aku melihat Arga berdiri bersama beberapa orang sambil memeriksa sesuatu pada gambar bangunan. Bajunya penuh debu. Lengannya tergulung sampai siku. Aku baru hendak memanggilnya ketika seseorang menyebut namaku. "Nadira." Aku menoleh. Dimas berdiri tidak jauh dariku. Di sampingnya ada seorang perempuan bernama Selvi, putri pengusaha properti yang cukup terkenal. Aku pernah melihat fotonya beberapa kali di media sosial Dimas. Dadaku langsung terasa tidak nyaman. Dimas melihat bekal di tanganku, lalu melirik Arga. Senyum tipis muncul di wajahnya. Jadi benar rupanya. Aku mengerutkan kening. "Apa maksudmu?" Dia menunjuk Arga dengan dagunya. "Suamimu kerja di sini." Aku tidak menjawab. Selvi ikut menatap Arga dari kejauhan lalu tertawa kecil. "Dia pekerja bangunan." Nada suaranya membuat wajahku panas. Dimas mendekat. "Dulu kamu selalu bicara soal masa depan, Nadira. Aku kira setelah kita batal menikah kamu akan mencari seseorang yang lebih baik." Aku menggenggam tas bekalku lebih erat. "Pilihan hidupku bukan urusanmu." "Tentu bukan." Dimas tersenyum mengejek. "Aku cuma tidak menyangka kamu akhirnya menikah dengan kuli bangunan." Beberapa pekerja yang berada dekat kami mulai melirik. Aku merasa dipermalukan. Saat itulah Arga berjalan menghampiri. "Ada apa?" Dimas memandangnya dari atas sampai bawah. "Tidak ada. Saya cuma sedang bicara dengan mantan tunangan saya." Arga tidak menunjukkan ekspresi marah.
Dia hanya menoleh kepadaku. Kamu datang bawa makan. Aku mengangguk kecil. Namun Dimas belum selesai. Kamu tahu siapa saya? Arga memandangnya santai. Haruskah saya tahu? Wajah Dimas berubah. Selvi cepat-cepat menyela. Ayah saya sedang mengajukan kerjasama untuk proyek ini. Jadi sebaiknya kamu hati-hati bicara. Arga mengangkat alis. Oh, begitu. Dimas tampak semakin percaya diri. Kalau perusahaan kami jadi masuk ke proyek ini, mungkin suatu saat saya yang menentukan siapa pekerja yang masih dipakai. Aku spontan menarik lengan Arga. Sudah, ayo pergi. Aku takut dia terpancing dan akhirnya kehilangan pekerjaan. Namun Arga tetap berdiri tenang. Lalu dia berkata, kalau suatu perusahaan menilai orang hanya dari pakaian kerjanya, saya justru ragu perusahaan seperti itu layak dipercaya. Dimas tertawa. Kamu bicara seperti bos saja. Arga tidak membalas. Dia mengambil bekal dari tanganku. Terima kasih sudah datang. Kemudian dia berjalan menjauh. Aku hendak mengikutinya ketika mendengar suara langkah cepat. Seorang mandor berlari mengejar Arga. Pak Arga, mohon tunggu, Pak. Aku langsung berhenti. Pak Arga? Aku menatap mereka dari kejauhan. Mandor itu berdiri tegak di hadapan suamiku sambil menyerahkan beberapa lembar dokumen. Tak lama kemudian, dua orang pria berpakaian rapi ikut datang menghampiri. Anehnya, mereka semua tampak sangat menghormatinya. Dimas masih tertawa kecil di belakangku. Tetapi aku sudah tidak mendengarnya lagi. Mataku terpaku pada Arga. Untuk pertama kalinya, sebuah pertanyaan muncul sangat kuat di kepalaku. Kalau Arga benar-benar hanya pekerja biasa, kenapa semua orang di proyek itu memperlakukannya seperti seseorang yang sangat penting? Dan sejak hari itu, aku mulai merasa bahwa suamiku menyimpan sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang selama ini dia ceritakan kepadaku. Sejak kejadian di proyek itu, pikiranku tidak pernah benar-benar tenang. Ucapan mandor yang memanggil Arga dengan sebutan, Pak, terus terngiang di kepalaku. Begitu juga cara dua pria berpakaian rapi berdiri di hadapannya dengan sikap yang terlalu hormat untuk seorang pekerja biasa. Aku sempat bertanya beberapa kali, tetapi Arga selalu menghindar. Kenapa mandor itu memanggilmu Pak? Karena aku sudah lama di proyek. Lalu dua orang yang pakai jas itu siapa? Orang kantor. Kenapa mereka terlihat seperti menunggu keputusanmu? Arga hanya tersenyum. Nadira, tidak semua hal harus kamu pikirkan terlalu jauh. Jawaban itu justru membuatku semakin penasaran. Sampai 3 hari kemudian, pagi-pagi sekali Arga berkata, siap-siap, ikut aku ke proyek. Aku menatapnya heran. Untuk apa? Ada sesuatu yang perlu kamu lihat sendiri. Sepanjang perjalanan aku terus bertanya, tetapi dia tidak menjelaskan apapun. Ketika mobil kami memasuki area proyek, aku langsung merasa ada yang berbeda. Biasanya tempat itu ramai oleh suara pekerja dan mesin. Namun pagi itu suasananya jauh lebih teratur. Beberapa mobil hitam mewah berjajar di dekat kantor proyek. Para manajer berdiri mengenakan pakaian formal. Bahkan para mandor yang biasanya santai tampak jauh lebih tegang. Aku berbisik, siapa yang datang? Arga hanya menjawab, sebentar lagi kamu tahu. Kami turun dari mobil. Anehnya, Arga masih memakai pakaian sederhana seperti biasa. Kemeja kerja, celana lapangan, dan helm proyek di tangannya. Aku mengira dia sedang membawaku untuk melihat kedatangan pemilik perusahaan. Kami berjalan menuju bangunan utama. Tiba-tiba seorang lelaki berkacamata keluar dari kantor proyek dan langsung menghampiri kami. Aku mengenal wajahnya. Namanya Surya Mahendra, salah satu direktur perusahaan konstruksi besar yang beberapa kali muncul di televisi. Aku refleks mundur sedikit karena mengira dia hendak melewati kami. Namun justru di depan Arga, lelaki itu berhenti, kemudian menundukkan kepala. Selamat pagi, Pak Arga. Aku membeku. Di belakangnya, beberapa manajer ikut menyapa. Selamat pagi, Pak. Arga hanya mengangguk tenang.
Bagaimana progres lantai utama? Pak Surya langsung membuka map. Sudah 82%. Laporan struktur dan anggaran sudah kami siapkan. Tim direksi juga menunggu keputusan Bapak untuk proyek tahap berikutnya. Aku menatap Arga dengan napas tertahan. Keputusanmu. Semua orang di sekitar kami langsung terdiam. Arga menoleh kepadaku. Dari tatapannya, aku tahu saat itu dia sudah tidak bisa menyembunyikan apapun lagi. Nadira, aku sebenarnya bukan kuli bangunan. Aku tertawa kecil karena gugup. Ya, aku mulai curiga. Pak Surya tampak bingung melihat kami. Bu Nadira belum tahu. Aku menatapnya. Tahu apa? Pak Surya menjawab dengan nada sopan. Pak Arga adalah pemilik utama Mahendra Arsitek Nusantara. Aku merasa darahku berhenti mengalir. Pemilik? Iya. Bukan hanya proyek ini. Perusahaan sedang menangani banyak proyek besar di beberapa kota. Sebagian besar saham perusahaan juga berada di bawah kepemilikan Pak Arga. Aku menoleh perlahan kepada suamiku. Lelaki yang selama ini pulang membawa debu semen. Lelaki yang kukira bekerja sebagai buruh proyek. Lelaki yang pernah ditertawakan Dimas di depan banyak orang. Ternyata justru pemilik seluruh proyek itu. Aku menahan campuran rasa marah, malu, dan bingung. Kenapa kamu bohong kepadaku? Aku tidak pernah bilang aku kuli. Tapi kamu membiarkanku percaya begitu. Arga menarik napas. Aku memang sering bekerja bersama mereka. Untuk apa? Dia memandang para pekerja di kejauhan. Karena aku memulai semuanya dari bawah. Aku tidak ingin menjadi pemilik yang cuma mengenal angka dari laporan. Aku masih tidak bisa menerima semuanya begitu saja. Lalu kenapa menyembunyikannya dariku? Arga terdiam beberapa detik. Kemudian berkata, karena aku ingin kamu mengenalku tanpa jabatan. Aku langsung menatap tajam. Jadi aku sedang diuji? Bukan. Jawabannya cepat. Ada alasan lain. Aku menunggu. Arga menatapku dengan wajah jauh lebih serius. Alasan kenapa aku membantu ayahmu. Alasan kenapa aku mengenal keluargamu. Dan alasan kenapa akhirnya aku bersedia menikahimu. Dadaku kembali berdebar. Alasan apa? Arga tidak langsung menjawab. Dia hanya berkata pelan. Kita pernah bertemu jauh sebelum pernikahan ini, Nadira. Aku tercekat. Dan saat itulah aku menyadari bahwa rahasia tentang kekayaan Arga ternyata bukan rahasia terbesar yang selama ini dia sembunyikan dariku. Setelah meninggalkan area proyek, Arga tidak langsung mengajakku pulang. Dia membawaku menuju sebuah ruangan kecil di lantai 2 kantor proyek. Ruangan itu jauh lebih sederhana dibanding ruang rapat utama. Hanya ada meja kerja, lemari arsip, beberapa gambar bangunan, dan sebuah foto lama yang tersimpan di dalam bingkai kayu. Arga menutup pintu. Aku berdiri di depannya dengan pikiran masih kacau. Apa maksudmu kita pernah bertemu? Arga tidak langsung menjawab. Dia berjalan menuju lemari, membuka salah satu laci, lalu mengeluarkan sebuah amplop coklat yang terlihat sudah lama disimpan. Dari dalamnya, dia mengambil sebuah foto. Lihat ini. Aku menerimanya. Di foto itu ada dua lelaki muda berdiri di depan sebuah gudang kecil. Aku langsung mengenali salah satunya. Itu ayah. Arga mengangguk. Yang di sebelahnya ayahku. Aku menatap foto itu lebih lama. Aku tidak pernah tahu ayahku mengenal keluarga Arga. Dulu ayahmu membantu ayahku saat perusahaan kami hampir bangkrut, katanya. Aku terdiam. Arga lalu menceritakan bahwa lebih dari 20 tahun lalu, ayahnya hanya memiliki perusahaan kontraktor kecil. Sebuah proyek besar gagal dibayar dan hampir membuat mereka kehilangan semuanya. Saat itulah ayahku datang membantu. Pak Harun memberikan modal agar perusahaan itu bisa bertahan tanpa meminta jaminan apapun. Ayahku tidak pernah melupakan itu, ujar Arga. Sebelum meninggal, dia pernah berpesan kepadaku, kalau suatu hari keluarga Pak Harun membutuhkan bantuan, jangan pernah berpaling. Aku menundukkan foto itu. Jadi karena itu kamu melunasi utang ayah? Arga mengangguk perlahan.
Sebagian. Aku mengangkat wajah. Sebagian. Tatapannya berubah. Ada alasan lain. Aku menunggu. Kita pernah bertemu 7 tahun lalu. Aku semakin bingung. Aku tidak ingat. Aku tahu. Arga tersenyum tipis. Kemudian dia menceritakan sebuah kejadian yang perlahan membuat ingatanku kembali. 7 tahun lalu, ketika masih kuliah, aku pernah menemukan seorang pemuda terjatuh dari motor di dekat halte kampus. Tangannya terluka dan kepalanya berdarah ringan. Aku membawanya ke klinik terdekat. Karena dompetnya hilang saat kecelakaan, aku membayar biaya obat dan menunggunya sampai keluarganya datang. Bagiku, itu hanya kejadian biasa. Namun bagi Arga, ternyata tidak. Pemuda itu aku. Aku menatapnya tidak percaya. Kamu? Dia mengangguk. Aku bahkan tidak pernah sempat menanyakan namamu saat itu. Tapi aku ingat wajahmu. Aku menahan napas. Lalu kamu mencariku. Bertahun-tahun. Arga mengatakan baru beberapa tahun kemudian dia mengetahui siapa diriku. Saat itu aku sudah bersama Dimas. Jadi aku memilih tidak mendekat. Aku merasa dadaku semakin sesak. Lalu ketika ayah bangkrut, aku datang karena aku memang ingin membantu. Aku menatapnya tajam. Dan kamu meminta menikah denganku. Arga langsung menggeleng. Itu yang selama ini salah kamu pahami. Aku membeku. Apa maksudmu? Aku tidak pernah menjadikan pernikahan sebagai syarat pelunasan utang. Aku seperti kehilangan suara. Lalu kenapa ayah bilang kamu ingin menikahiku? Karena ayahmu tahu aku menyukaimu. Arga duduk di depan meja. Aku menawarkan membantu tanpa syarat. Ayahmu yang kemudian berkata bahwa kalau aku serius kepadamu, dia tidak keberatan mempertemukan kami. Aku mundur 1 langkah. Semua kemarahan yang selama ini kusimpan mendadak terasa salah arah. Jadi, ayah tidak menjualku. Tidak. Dan kamu tidak membeliku. Arga menatapku lurus. Tidak pernah. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Kenapa kamu diam saja waktu aku menuduhmu? Arga tersenyum pahit. Karena waktu itu kamu sedang terluka. Kalau aku memaksakan penjelasan, mungkin kamu hanya akan menganggapku sedang membela diri. Aku menundukkan kepala. Selama ini aku merasa menjadi korban dari sebuah pernikahan yang dibangun atas utang. Padahal kenyataannya jauh berbeda. Aku perlahan mengembalikan foto itu ke meja. Kenapa kamu tetap menikah denganku kalau kamu tahu aku tidak mencintaimu? Arga terdiam cukup lama. Lalu menjawab, karena aku tidak berharap kamu langsung mencintaiku. Aku menatapnya. Aku cuma berharap suatu hari nanti kamu mengenalku apa adanya. Setelah itu, kalau tetap ingin pergi, aku tidak akan menahanmu. Kalimat itu justru membuat air mataku semakin deras. Untuk pertama kalinya sejak pernikahan kami, aku sadar bahwa lelaki yang paling sering kusalahpahami justru mungkin adalah satu-satunya orang yang tidak pernah mencoba mengambil keuntungan dari keadaan keluargaku. Dan sejak hari itu, perasaanku terhadap Arga mulai berubah dengan cara yang bahkan belum berani kuakui pada diriku sendiri. Beberapa hari setelah semua rahasia Arga terbongkar, suasana di antara kami perlahan berubah. Aku masih sering merasa canggung setiap kali mengingat betapa salahnya penilaianku selama ini. Namun Arga tidak pernah mengungkitnya. Dia tetap bersikap seperti biasa, seolah tidak ingin membuatku merasa semakin bersalah. Suatu siang, aku datang ke kantor pusat perusahaan untuk membawakan makan siang. Baru beberapa menit aku berada di ruang Arga, sekretarisnya masuk. "Pak, tamu dari perusahaan Wijaya Properti sudah datang." Arga mengangguk. "Silakan masuk." Pintu terbuka. Aku langsung mengenali orang-orang yang masuk. Dimas, Selfie, dan seorang pria berusia sekitar 50-an yang kukenal sebagai ayah Selfie, Pak Wijaya. Langkah Dimas ketika berhenti ketika melihatku duduk di sana. Lalu tatapannya berpindah kepada Arga yang duduk di kursi pimpinan. Wajahnya langsung pucat. "Pak Arga?" Belum sempat siapapun menjawab. Pak Surya masuk membawa beberapa berkas.
Ini proposal kerjasama dari Wijaya Property yang Bapak minta diperiksa. Dimas menatap Arga seolah baru saja memahami sesuatu yang tidak ingin dipercayainya. Lelaki yang beberapa hari lalu dia tertawakan sebagai kuli bangunan ternyata adalah orang yang memegang keputusan atas proyek yang sangat dibutuhkan perusahaan Selfie. Pak Wijaya segera mencoba bersikap profesional. Pak Arga, kami berharap perusahaan Bapak dapat mempertimbangkan proposal kami. Kami siap mengikuti seluruh persyaratan. Arga membuka dokumen itu. Nada suaranya tetap tenang. Saya sudah membaca sebagian. Selfie tampak gelisah. Sementara Dimas hanya menundukkan kepala. Aku tahu perusahaan mereka sedang mengalami kesulitan keuangan. Jika kerjasama ini gagal, beberapa proyek mereka bisa ikut terhenti. Untuk sesaat aku bertanya-tanya apakah Arga akan memanfaatkan keadaan itu untuk membalas penghinaan Dimas. Namun dia justru berkata, perusahaan Anda tetap akan dinilai berdasarkan kualitas pekerjaan, kemampuan keuangan, dan rekam jejak. Pak Wijaya menghela napas lega. Tentu, Pak. Arga kemudian menutup dokumen. Tapi ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Ruangan langsung sunyi. Saya tidak pernah membedakan pekerja berdasarkan jabatan. Tatapannya beralih kepada Dimas. Orang yang memakai jas di ruang rapat tidak lebih berharga daripada orang yang mengangkat semen di lapangan. Wajah Dimas semakin tegang. Arga melanjutkan. Kalau seseorang merasa berhak merendahkan pekerja hanya karena mengira mereka tidak punya kekuasaan, saya akan mempertanyakan bagaimana orang itu memperlakukan timnya sendiri. Dimas akhirnya bersuara. Saya minta maaf atas kejadian waktu itu. Arga menatapnya sebentar. Saya tidak membutuhkan permintaan maaf karena saya pemilik perusahaan. Dimas terdiam. Kalau mau meminta maaf, lakukan karena memang sadar sikap itu salah. Tidak ada bentakan. Tidak ada penghinaan balik. Justru ketenangan Arga membuat ruangan terasa semakin berat. Pak Wijaya lalu mengatakan mereka bersedia mengikuti seluruh proses seleksi tanpa meminta keistimewaan. Arga mengangguk. Bagus. Keputusan akhir akan berdasarkan penilaian tim. Pertemuan selesai. Saat Dimas hendak keluar, dia berhenti di dekatku. Nadira. Aku menoleh. Dia terlihat berbeda dari biasanya. Tidak lagi penuh percaya diri. Kalau dulu aku tahu siapa sebenarnya suamimu, mungkin semuanya akan berbeda. Aku menatapnya beberapa detik, lalu tersenyum tipis. Justru kalimat itu yang membuatku semakin yakin semuanya memang harus terjadi seperti ini. Dimas tampak bingung. Masalahnya bukan karena kamu tidak tahu siapa Arga. Aku menatap matanya. Masalahnya adalah kamu merasa boleh merendahkan seseorang ketika kamu mengira dia tidak punya apa-apa. Dimas tidak menjawab. Aku lalu berjalan kembali menuju Arga. Untuk pertama kalinya sejak kami menikah, aku menggenggam tangannya di depan orang lain tanpa rasa malu, tanpa rasa terpaksa. Arga menatap tanganku, lalu menatapku. Aku hanya tersenyum. Saat itu aku sadar, kekayaan Arga bukanlah hal yang membuatku mulai mencintainya. Justru caranya tetap menghormati orang lain ketika dia memiliki cukup kuasa untuk membalas penghinaanlah yang perlahan membuat hatiku benar-benar berubah. Beberapa bulan berlalu sejak hari ketika semua rahasia Arga akhirnya terbuka. Hubungan kami tidak lagi terasa seperti dua orang asing yang tinggal dalam satu rumah. Perubahan itu terjadi perlahan, hampir tanpa kusadari. Aku mulai menunggu suara mobilnya berhenti di depan rumah setiap sore. Aku mulai hafal kebiasaannya meletakkan helm proyek di dekat pintu, lalu berjalan ke dapur hanya untuk mencari segelas air dingin. Kadang dia masih pulang dengan pakaian penuh debu. Dulu aku melihat debu itu sebagai sesuatu yang memalukan. Sekarang justru setiap kali melihatnya, aku tahu Arga baru saja menghabiskan hari bersama para pekerjanya. Dia tetap turun ke lapangan meskipun sebenarnya bisa duduk nyaman di kantor berpendingin udara. Suatu sore aku ikut bersamanya mengunjungi proyek yang hampir selesai. Kami naik ke salah satu lantai paling atas. Dari sana terlihat deretan bangunan, alat berat, dan ratusan pekerja yang masih sibuk menyelesaikan pekerjaan. Aku berdiri di samping Arga sambil menikmati angin sore. Aku mau bilang sesuatu.
Arga menoleh. Apa? Aku tersenyum kecil. Dulu aku malu punya suami yang kukira kuli bangunan. Arga tertawa. Sekarang malu punya pemilik perusahaan. Aku menggeleng. Sekarang aku justru bangga karena ternyata kamu memang masih mau jadi pekerja bangunan. Arga menatapku heran. Maksudnya? Aku menunjuk ke arah para pekerja di bawah. Kamu bisa saja hanya datang untuk tanda tangan laporan. Tapi kamu tetap turun, ikut memeriksa, bahkan kadang ikut mengangkat barang. Arga tersenyum. Aku cuma tidak mau lupa bagaimana perusahaan ini berdiri. Aku terdiam sejenak, lalu memberanikan diri mengatakan sesuatu yang selama ini kusimpan. Arga. Waktu pertama menikah, aku merasa hidupku berakhir. Senyumnya perlahan menghilang. Aku melanjutkan. Aku merasa dikorbankan. Aku merasa ayah menjualku. Dan aku menyalahkanmu atas semuanya. Arga tidak memotong. Tapi setelah mengenalmu, aku justru malu pada diriku sendiri. Nadira. Aku menggenggam tangannya. Dulu aku menikah denganmu karena merasa tidak punya pilihan. Aku menarik napas panjang. Tapi kalau sekarang aku diberi kesempatan untuk kembali ke hari itu dan memilih lagi. Arga menatapku tanpa berkedip. Aku tetap akan memilihmu. Untuk beberapa detik dia tidak berkata apa-apa. Serius? Aku tersenyum. Kenapa? Tidak percaya. Sedikit. Aku tertawa kecil. Arga kemudian bertanya pelan. Berarti sekarang aku boleh berharap kamu mencintaiku? Aku menatapnya cukup lama. Sepertinya kamu terlambat bertanya. Kenapa? Karena mungkin aku sudah lebih dulu melakukannya. Wajah Arga langsung berubah. Aku belum pernah melihatnya terlihat sebahagia itu. Dia menarikku ke dalam pelukannya. Dan untuk pertama kalinya, pelukan itu terasa seperti rumah. Namun kebahagiaan kami belum berhenti di sana. Beberapa minggu kemudian, ayah datang membawa sebuah map tua. Ada sesuatu yang selama ini belum ayah ceritakan. Arga membuka map itu. Di dalamnya terdapat dokumen lama perusahaan ayahnya. Ternyata bertahun-tahun lalu, ketika ayah Arga hampir bangkrut, Pak Harun bukan hanya memberikan pinjaman. Ayah Arga pernah menawarkan sebagian saham perusahaan sebagai balasan. Namun ayahku menolaknya. Aku membantu ayahmu bukan karena ingin memiliki perusahaannya, ujar ayah. Aku hanya ingin dia bisa bangkit. Arga menatap ayah cukup lama. Matanya berkaca-kaca. Kemudian dia berdiri dan memeluknya. Saat itu aku akhirnya memahami mengapa semuanya seperti kembali membentuk lingkaran. Kebaikan yang dilakukan ayah puluhan tahun lalu kembali ketika keluarga kami berada di titik terendah. Bisnis ayah perlahan mulai bangkit lagi. Dia menolak diberi perusahaan ataupun uang cuma-cuma dari Arga. Sebagai gantinya, ayah kembali memulai dari kecil sebagai pemasok material untuk beberapa proyek. Ayah ingin berdiri dengan kaki sendiri, katanya. Arga menghormati keputusan itu. Sementara aku mulai membantu program kesejahteraan keluarga pekerja di perusahaan. Aku yang dulu memandang pekerjaan mereka sebelah mata, kini justru mengenal kehidupan mereka lebih dekat. Dan setiap kali melihat Arga berdiri di tengah para pekerja dengan helm proyek dan pakaian sederhana, aku selalu tersenyum. Karena akhirnya aku tahu siapa lelaki itu sebenarnya. Bukan hanya seorang pemilik perusahaan besar. Bukan hanya lelaki kaya yang memiliki banyak proyek. Tetapi seseorang yang tidak pernah lupa dari mana dia berasal. Dan yang paling penting bagiku, dia adalah lelaki yang tidak pernah memaksaku mencintainya, tetapi memilih menunggu sampai suatu hari hatiku datang dengan sendirinya. Pernikahan yang dulu terasa seperti hukuman akhirnya berubah menjadi keputusan terbaik dalam hidupku. Karena pada akhirnya, aku tidak mencintai Arga karena seluruh proyek itu miliknya. Aku mencintainya karena setelah memiliki semuanya, dia tetap menjadi lelaki sederhana yang dulu berdiri di hadapanku dengan tangan penuh debu semen. Pada akhirnya, Nadira menyadari bahwa hidup tidak selalu memperlihatkan nilai seseorang dari penampilan pertama. Lelaki yang dahulu ia kira hanya seorang kuli bangunan ternyata menyimpan tanggung jawab besar,
kekayaan, dan masa lalu yang terhubung dengan keluarganya. Namun yang paling mengubah hati Nadira bukanlah fakta bahwa Arga pemilik seluruh proyek itu. Justru sikapnya yang tetap sederhana, tidak membalas penghinaan, dan tidak pernah memaksanya untuk mencintai membuat Nadira perlahan melihat siapa Arga sebenarnya. Kisah mereka juga memperlihatkan bagaimana sebuah kebaikan yang dilakukan bertahun-tahun lalu dapat kembali dalam bentuk yang tidak pernah diduga. Pertolongan Pak Harun kepada keluarga Arga dahulu akhirnya menjadi jalan yang menyelamatkan keluarganya sendiri ketika berada di titik terendah. Terima kasih sudah mengikuti kisah Nadira dan Arga sampai akhir. Terima kasih juga untuk kalian yang selalu mendukung channel Janji Kesetiaan, menonton, menyukai, dan meninggalkan komentar di setiap cerita kami. Semoga kisah ini bisa menemani waktu kalian dan meninggalkan kesan tersendiri. Sampai jumpa di video berikutnya, dengan cerita baru, konflik baru, dan rahasia yang mungkin jauh lebih mengejutkan.